semua sahabat Dunia Bidan, kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Oke, untuk malam hari ini ada yang lain ya. Saya pakai baju kebesaran dari emak-emak ya, pakai daster, nggak masalah. Karena saat ini terus terang aja saya lagi gundah gulana, lagi stres. Cuman saya ingin tetap produktif, saya ingin tetap memberikan sesuatu buat pemirsa semuanya di rumah. Saya ditemenin sama ini kucing saya yang lucu ya, ini namanya Stupain. Gak ada hubungannya ya, nggak apa-apa. Untuk kali ini kita relax aja, kita santai aja ya, santuy. Nggak kayak biasanya. Pada malam hari ini aku juga ingin sampaikan buat teman-teman buat dukung channel aku ya, channel kami ini di Dunia Bidan dengan cara yang gampang banget ya, subscribe. Cuman itu aja supaya nanti saya lebih semangat lagi buat videonya gitu. Untuk malam hari ini juga aku mau menyampaikan sesuatu buat teman-teman semuanya yang ada di rumah yang mungkin punya masalah tentang menstruasi. Menstruasi biasanya terjadi keterlambatan ya. Terkadang keterlambatan ini membuat bunda semuanya bingung, was-was, gundah, apa sajalah ya semuanya. Karena menstruasi pada umumnya kan datang itu setiap bulan ya. Jadi setiap bulan pasti datang head ya, datang menstruasi, makanya biasa disebut dengan bulanan gitu. Sebelum kita tahu menstruasi ini terlambat atau enggak, kita perlu tahu dulu siklus menstruasi. Jadi siklus menstruasi itu bisa maju itu dari 28 ya, bisa maju 7 hari, jadi bisa jadi 21 siklusnya ataupun menjadi lebih dari 7 hari ataupun 35 hari. Ini masih dianggap normal, masih dianggap wajar ya. Jadi siklus 21 ataupun siklus 35 hari itu masih dalam keadaan normal. Terus apa saja sih yang bisa menyebabkan keterlambatan haid atau menstruasi ini? Keterlambatan haid atau menstruasi ini sebenarnya disebabkan oleh macam-macam ya. Yang pertama adalah mungkin karena hormonal ya. Hormonal di sini adanya penambahan hormon ya, mungkin adanya KB ya, itu kan jadi bertambahnya hormon ya. Jadi hormon yang disuntikkan ke dalam tubuh itu udah berbeda, udah mempengaruhi daripada sistem tubuh, dari sistem menstruasi kita, sehingga merubah pola menstruasi kita. Hormon ini bisa berupa pil, bisa berupa suntikan, bisa juga berupa implan ya. Terus berikutnya lagi apa sih? Ya, yang kedua adalah ini yang paling banyak ya. Ini sebenarnya karena stres ya. Stres ini ketika kita stres ya, itu mengganggu hipofise ya, dan ini mengganggu untuk keluarnya hormon estrogen ya. Jadi pada saat stres itu terganggu untuk hipofisenya untuk mengeluarkan hormon, sehingga tidak terjadi penebalan yang sempurna kepada endometrium, sehingga pengelupasan atau pada saat menstruasi pun juga terganggu ya. Makanya pada saat stres itu bisa maju, bisa mundur ya, ingat ya. Nah, tetapi bagaimana caranya? Otomatis kalau kita stres ya kita lebih rileks ya, kita lakukan relaksasi, kita kalau ada pikiran yang gitu sedikit dilonggarin dikit gitu ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan terapi ya, self healing atau apa gitu buat diri sendiri ya. Jadi supaya kita bisa lebih rileks untuk diri kita sendiri. Yang berikutnya adalah aktivitas yang berlebih ya. Aktivitas yang berlebih, misalkan kita melakukan olahraga yang berlebih ya, olahraga yang istilahnya kalau orang Jawa bilang durduran ya. Durduran itu nggak kenal waktu, pagi siang malam. Jadi dia emang
nggak biasanya dia olahraga yang dengan intensitas yang tinggi, tapi dia melakukan olahraga dengan intensitas yang tinggi. Jadi ini bisa mempengaruhi keluarnya hormon. Apalagi ya, olahraga, bukan olahraga saja, mungkin yang dianggap olahraga adalah dengan lari atau nge-gym atau apa. Jadi aktivitas Anda, umpama Anda sibuk sekali, mungkin ada hajatan gitu, ada hajatan sehingga memerlukan energi yang lebih, itu bisa mempengaruhi menstruasi. Berikutnya lagi ya, ini adalah yang keempat. Yang keempat ini adalah penurunan dan kenaikan berat badan yang signifikan. Ini biasanya dipengaruhi oleh diet ya. Kalau kita diet dengan diet ketat ya, diet ketat dengan apa istilahnya, gizi yang kurang seimbang, yang kurang berimbang, ini bisa mengakibatkan metabolisme tubuh yang akhirnya juga mempengaruhi hormon. Karena memang menstruasi ini sebenarnya dipengaruhi oleh hormon ya. Jadi intinya adalah hormon. Dan hormon ini dipengaruhi oleh metabolisme tubuh juga ya, untuk pengeluarannya nanti. Terus kita lanjutin aja dulu tentang apa tadi ya, penurunan dan peningkatan berat badan. Jadi kalau mau diet itu ya juga perlu gizi yang berimbang ya. Untuk penurunannya juga enggak harus signifikan gitu. Kalau signifikan akan mempengaruhi semua ya, seluruh metabolisme tubuh kita gitu. Begitu juga terjadi kepada kalau kita terjadi kenaikan berat badan yang signifikan ya. Misalkan dalam 1 bulan itu kita bisa kenaikan bisa berapa ya, mungkin 5 kilo. Nah ini bisa mengakibatkan menstruasi yang acak-adul ya gitu. Terus berikutnya lagi adalah penyakit ya. Yang kelima adalah penyakit. Beberapa penyakit bisa mengakibatkan menstruasi yang datang terlambat ya. Misalkan itu penyakit diabetes ya. Diabetes kembali lagi adalah metabolisme, dan metabolisme ini juga mempengaruhi keluarnya hormon. Juga PCOS ya. PCOS itu polycystic ovarian syndrome. Jadi ini bisa mengakibatkan menstruasi yang kadang cuma 2 bulan sekali, bahkan terkadang sampai tidak terjadi menstruasi ya. Jadi hati-hati, mungkin udah lama nggak punya anak gitu, terus bisa periksa, ada kemungkinan PCOS itu ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Sampai tertidur ini teman aku. Jadi itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya, dan jangan lupa buat ngedukung channel aku di Dunia Bidan ini ya, dengan cara like, comment, and subscribe. Tapi saya juga minta maaf ya, saya kurang bisa respon untuk akhir-akhir ini buat respon dari teman-teman semuanya, para viewer. Tapi saya usahain sih sebenarnya ya. Kalau mungkin ada yang kepo-kepo ya, di Facebook saya ada di IT Istianah Listi. Juga mungkin ada yang kepo-kepo kepo-kepo di Instagram, silahkan di follow ya, Istianah_Listi. Terus untuk saya juga ada loh informasi-informasi yang pastinya sangat bermanfaat ya buat Anda semuanya di TikTok ya. TikTok saya emang baru, tapi alhamdulillah bisa cepet. Dan mungkin dengan dukungan Anda semuanya, kalau Anda nge-follow TikTok saya di Dunia Bidan, Anda akan mendapatkan sesuatu yang pastinya gitu. Oke ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe Dunia Bidan.